Sidang jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Saya akan membacakan firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Sidang jemaat, tema kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak terang. Anak-anak terang. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang keempat lilin yang sedang menyala sedikit demi sedikit meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Lilin yang pertama berkata, "Aku adalah iman. Tetapi manusia tidak mampu menjagaku. Tidak ada gunanya aku hidup. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Maka lilin yang pertama padam. Kemudian lilin yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tidak berguna lagi. Manusia tidak mau mengenalku. Maka lebih baik aku mati saja." Kemudian matilah lilin yang kedua. Dengan sedih, giliran lilin yang ketiga berbicara. Lilin ketiga berkata, "Aku adalah cinta. Tetapi manusia tidak mau mengenalku. Manusia saling membenci, bahkan membenci keluarganya sendiri. Mereka tidak mau mengasihi satu sama lain. Maka lebih baik aku mati saja." Maka padamlah lilin yang ketiga. Tanpa terduga ada seorang anak yang masuk ke dalam kamar, melihat ketiga lilin tersebut padam. Anak itu takut kegelapan. Lalu berkatalah anak itu, "Kalian jangan padam, aku takut." Maka menangislah anak itu karena ia ketakutan. Dan tanpa terduga lilin keempat berkata, "Jangan takut, jangan menangis. Selama aku masih menyala, kita dapat menyalakan ketiga lilin itu." Maka dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin yang keempat adalah lilin pengharapan. Ia berkata, "Aku adalah harapan." Kemudian sang anak mengambil lilin harapan itu, dan menyalakan ketiga lilin tersebut yang telah padam tadi. Sang anak mengambil ketiga lilin pengharapan itu, kemudian menyalakan ketiga lilin itu. Maka demikian juga ketika kita ke dalam kegelapan, pasti kita merasa ketakutan atau kita tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu, hendaklah kita selalu menyalakan, atau hendaklah terang itu jangan padam di dalam kehidupan kita. Hendaklah cinta, damai, dan iman itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Nasi dan jemaat yang sama dikasihi di dalam Tuhan, sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini adalah anak-anak terang. Lalu apa yang terlintas dalam pikiran kita mengenai terang itu, atau apa yang ada dalam pikiran kita tentang terang? Tentu terang itu sangat berguna bagi kita, karena di dalam terang itu kita dapat melihat segala sesuatu. Ya, di dalam terang itu kita dapat melihat segala sesuatu. Kita dapat melakukan segala sesuatu, atau kita bisa pergi kemana kita mau, atau jalan bersama siapapun, karena kita dapat melihat.
Nah, tanpa terang kita tidak bisa atau kita tidak mampu melakukan sesuatu. Butuh terang, karena di dalam terang itu, seperti yang saya katakan tadi, di dalam terang itu semua nampak, semua kelihatan. Jadi saudara-saudara dikasihi di dalam Tuhan, manusia atau kita sangat membutuhkan terang itu. Ketika pagi, siang, terang itu datang menerangi kita, karena terang itu dari alam semesta sendiri. Jadi identitas kita adalah anak-anak terang. Anak-anak terang. Kenapa? Karena kita sudah menerangi, karena kita sudah diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita, menerangi seluruh kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan ciri-ciri anak terang itu? Yang pertama, ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah anak terang karena Kristus telah mati bagi kita. Maka identitas itu harus menjadi jati diri kita. Aku adalah anak terang. Aku adalah anak terang. Yang kedua, hiduplah jujur di hadapan Tuhan. Hidup jujur di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang spirit selalu punya kejujuran. Karena kita menjadi garam dan terang. Jadi hiduplah selalu transparan atau terbuka di hadapan Tuhan. Entah itu terbuka di hadapan Tuhan atau bersama kita. Jangan kita, ketika kita ada masalah, jangan kita pendam sendiri ya. Atau ketika kita dalam suasana tidak baik, kita dapat menceritakan atau kita dapat menceritakan kepada Tuhan lewat doa, maka Tuhan akan selalu mendengarkan apa yang kita bilang atau apa pergumulan kita jika kita membawanya kepada Tuhan. Kemudian selalu berjalan mengikuti Kristus. Maksudnya ketika kita ingin mengikuti Kristus adalah orang yang mau mengarahkan pandangannya kepada Kristus, orang yang mau mengarahkan arah pikirnya kepada Kristus. Maka orang-orang yang seperti itu yang dikatakan dalam Alkitab adalah anak-anak terang. Hendaklah kita selalu mengikuti Kristus, melakukan segala apa yang difirmankan Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita terus hidup di dalam dosa. Kita harus mampu menjadi anak-anak Tuhan atau menjadi kebanggaan Tuhan. Dimanapun kita berada, hendaklah kita selalu mengingat bahwa Kristus adalah satu-satunya penolong kita atau pengharapan hidup kita. Kemudian yang keempat, memberitakan Injil. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa yang disebut anak-anak terang adalah mereka yang merindukan bangsa-bangsa yang dalam kegelapan mendapatkan terang ilahi. Jadi ada aspek di mana kita rindu untuk dipakai oleh Tuhan. Ada aspek di mana kita mau dipakai oleh Tuhan. Sama seperti ketika ada seorang atau ada teman kita, tetangga kita yang dalam kedukaan,
atau rindu untuk mau datang kepada Tuhan, atau rindu untuk dipakai oleh Tuhan, maka ia pun dapat datang kepada Tuhan sebagai umat yang mau dipakai oleh Tuhan. Ya, sama dalam Alkitab mengenai kisah Paulus, di mana Paulus ini kita tahu bahwa dahulu ia adalah orang yang sangat kejam, membunuh orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan tidak melihat perbuatannya, di mana ia membunuh semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil. Tentu dalam pikiran kita berkata bahwa kenapa Tuhan mau menggunakan Paulus ini, padahal ia adalah seorang yang sangat kejam. Ia membunuh orang yang percaya kepadanya. Lalu kenapa Tuhan mau menggunakan dia untuk memberitakan firman Tuhan? Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah memandang tingkah laku kita, atau Tuhan tidak melihat perbuatan kita. Jika Tuhan ingin memakai kita, pasti itu akan terjadi. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus memberitakan firman Tuhan, memberitakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, entah itu kepada diri kita sendiri baik maupun juga kepada sesama kita. Hendaklah kita senantiasa terus menyatakan terang itu. Jadikanlah diri kita sebagai terang. Jadikanlah diri kita sebagai terang bagi semua orang. Dan janganlah terus kita hidup dalam kegelapan atau jauh dari Tuhan. Hendaklah kita selalu hidup di dalam terang, karena kita tahu bahwa kita adalah anak-anak terang. Kita adalah anak-anak terang yang dipakai oleh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, untuk memberitakan firman-Nya kepada sesama kita. Karena itu, di dalam Alkitab Yesus berkata, hendaklah kamu menjadi terang, hendaklah kamu menjadi terang, dan nyatakanlah terang itu kepada sesamamu. Amin, firman Tuhan.